Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini kami ingin memaparkan hasil proposal PTK kami eh, yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik dalam Pelajaran Matematika, Materi Pecahan melalui Media Kartu Bergambar. Mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Krisnaji Manindra Yuda, MPD. Baik, yang kami hormati Pak Yuda dan juga rekan-rekan sekalian yang kami sayangi. Di sini kelompok satu ada saya sendiri, Iman Saifur Rahman, kemudian ada Lutfia, dan juga ada Ainu Syifa. Baik, langsung saja untuk pembahasan bab pertama akan dibahas oleh Lutfia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada perumusan masalah, yang keempat itu ada manfaat penelitian. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu ada pendidikan merupakan tonggak penting bagi kemajuan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik tentunya akan meningkatkan potensi peserta didik agar menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Namun, hal tersebut tidak akan tercapai apabila minat dalam belajar siswa menurun atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena secara tidak langsung minat dalam belajar menentukan seberapa banyak ilmu atau pengetahuan yang diterima oleh peserta didik pada suatu mata pelajaran. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah dengan menggunakan media kartu dapat meningkatkan minat belajar materi pecahan dan pembelajaran matematika? Yang kedua yaitu ada bagaimana cara meningkatkan minat belajar pada peserta didik di kelas 3 SD plus Al-Fatona Mardotilah. Yang ketiga itu mengapa guru dalam proses pembelajaran belum mengaktifkan siswa dan cenderung berpusat pada guru. Yang keempat, apa dalam penerapan media kartu bergambar minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika dapat meningkat. Dan yang terakhir, yang kelima, apakah media kartu bergambar yang diterapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu ada perumusan masalah. Perumusan masalah dalam materi ini yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya itu bagaimana menggunakan media kartu dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran matematika materi pecahan di kelas 3 di SD plus Al-Fatona Mardotilah pada semester ganjil tahun pelajaran 2023 dan 2024. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti merupakan pengalaman baru yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan dapat mengaplikasikan hasil penelitiannya pada aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian dapat memberikan dukungan atas profesi sebagai guru yang sedang diambil oleh penulis. Yang kedua yaitu bagi guru menambah wawasan dan pengetahuan guru tentang metode dan teknik pembelajaran yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran matematika di SD. Yang terakhir itu ada bagi peserta didik. Menggunakan media kartu meningkatkan minat materi pecahan pada pembelajaran matematika di kelas 3 serta sebagaimana masukan dalam pemilihan pengguna media kartu belajar, kartu yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik lingkungan belajar serta peserta didik di kelas 3 di SD plus Al-Fatona Mardotilah. Selanjutnya bab 2 akan dibacakan oleh Kak Ainun Sifa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan bab 2 kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Di sini ada kajian pustaka, hakikat minat belajar,
minat belajar siswa mencakup kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, melibatkan keinginan besar, perhatian, dan keaktifan yang disengaja dalam proses pembelajaran. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi akan menunjukkan tekun, ulet, aktif, dan kreatif dalam menjalani aktivitas belajar, tanpa merasa lelah atau bosan, melainkan merasa senang dan asyik. Pentingnya minat belajar dalam pembelajaran diakui sebagai faktor krusial yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Proses terbentuknya minat tidak spontan tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Oleh karena itu, peran guru menjadi sangat penting dalam menumbuhkan minat belajar siswa dengan konsistensi dalam mengajar dan keterlibatan yang tinggi dalam proses pembelajaran, memastikan terciptanya kebiasaan positif dalam belajar bagi siswa. Di sini yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor dorongan, yang kedua, faktor motivasi sosial, yang ketiga, faktor emosional, yang keempat, faktor eksternal, yang selanjutnya ada motivasi dan cita-cita, peranan keluarga, dan suasana keluarga. Selanjutnya di sini ada indikator minat belajar. Menurut Saiful Bahri Zmarah, indikator minat belajar yaitu satu, rasa suka atau senang, yang kedua, pernyataan lebih menyukai, yang ketiga, adanya rasa ketertarikan, yang keempat, adanya kesadaran untuk belajar tanpa disuruh, yang kelima, berpartisipasi dalam aktivitas belajar dan memberikan perhatian. Yang selanjutnya di sini ada indikator minat belajar. Indikator minat belajar siswa menurut Suhartini yang dikutip oleh Doni Juni Priyansa dalam bukunya Kinerja dan Profesionalisme Guru terdiri dari yang pertama ada keinginan untuk mengetahui atau memiliki sesuatu, yang kedua objek-objek atau kegiatan yang disenangi, yang ketiga jenis kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang disenangi, yang terakhir ada upaya keinginan atau rasa senang terhadap objek atau kegiatan tertentu. Terus di sini yang selanjutnya ada manfaat minat. Di sini yang pertama ada motivasi yang tinggi, yang kedua pencapaian akademis yang lebih baik, yang ketiga meningkatkan pemahaman, yang keempat keterlibatan yang lebih aktif. Siswa dengan minat belajar yang tinggi cenderung lebih aktif dalam proses belajar. Yang kelima pengembangan keterampilan hidup, yang keenam penemuan potensi diri, yang keenam, yang ketujuh meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedelapan ada kepuasan dan kesejahteraan psikologis. Selanjutnya di sini ada hakikat matematika di SD, yaitu matematika dianggap sebagai inti dari segala ilmu, menjadi ratu dan pelayan bagi pengetahuan lainnya. Fair menggambarkan matematika sebagai ratu ilmu yang mencapai bentuk tertinggi dari logika. Sementara sebagai pelayan, matematika memberikan sistem pengorganisasian ilmu yang logis dan pernyataan-pernyataan melalui model matematik. Hakikat matematika menurut Herman Udoyo berkaitan dengan ide-ide, struktur, dan hubungan yang diatur secara logis. Sedangkan memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan eksak yang mencakup bilangan, kalkulasi, penalaran logis, fakta kuantitatif, masalah ruang dalam bentuk, serta struktur logis. Meskipun demikian, secara epistemologis, matematika bukanlah suatu ilmu, melainkan bahasa artifisial yang eksak dan cermat. Terhindar dari pengaruh emosi dan lambangnya memperoleh makna melalui tafsiran yang diberikan. Selanjutnya ada hakikat media pembelajaran. Secara keseluruhan, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dapat diartikan sebagai suatu dunia komunikasi yang kompleks,
di mana interaksi antar guru, bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa, dan tujuan pembelajaran memiliki peran penting. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dorongan untuk memanfaatkan hasil teknologi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran sendiri merupakan suatu sistem yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Terus di sini definisi media pembelajaran oleh Gagne dan Briggs memperluas cakupan dari buku hingga kaset dan film bingkai, menunjukkan variasi alat yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran tidak hanya sebagai transport pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi melibatkan dinamika komunikasi yang melibatkan semua elemen pembelajaran untuk mencapai pemahaman dan pemunahan dalam dalam tujuan pembelajaran. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Terus di sini kelebihan media gambar seperti yang dikemukakan oleh Sudirman dan Sulaiman, yaitu mencakup sikap konkret yang yang lebih realistik, kemampuan untuk mengatasi batas ruang dan waktu, memperjelas suatu masalah, harga terjangkau, serta kemudahan dalam memperoleh dan penggunaan. Gambar juga gambar juga memungkinkan penyajian benda, objek, atau peristiwa yang sulit dibawa ke kelas atau tidak selalu dapat diakses secara langsung oleh siswa. Media gambar juga memiliki kelemahan seperti potensi penafsiran yang berbeda karena sudut pandang yang tidak sama, keterbatasan dalam penampilan persepsi indera mata, serta kendala jika gambar memiliki ukuran kecil dan kurang jelas. Oleh karena itu, ukuran yang cukup besar dan sesuai dengan kemampuan pemahaman siswa. Dengan demikian, kreativitas dan keterampilan guru menjadi kunci dalam mengoptimalkan penggunaan media kartu bergambar agar sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah media bergambar. Di sini langkah-langkah media kartu bergambar berikut. Yang pertama, guru menunjukkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema. Yang kedua, guru menyiapkan dan membagikan kartu angka dan kartu bergambar yang terdiri dari kartu angka dan bergambar. Yang ketiga, guru menanyakan gambar-gambar tersebut. Yang keempat, guru menunjuk kartu angka dan kartu bergambar. Yang kelima, anak mencoba bermain kartu angka yang sesuai dengan jumlah gambar. Yang keenam, anak dibiarkan mencoba untuk mencocokkan kartu bergambar dengan mengurutkan bilangan 1 sampai 10. Yang kedelapan, siswa menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 10. Yang kesembilan, siswa membedakan dan membuat dua kumpulan benda yang sama jumlahnya dan tidak sama jumlahnya. Yang terakhir, siswa diminta untuk membaca kartu angka yang berada di samping kartu gambar. Di sini kerangka berpikir pada konteks kegiatan belajar mengajar di kelas, guru memegang peran dominan yang kadang-kadang membuat siswa bersifat pasif, lebih banyak menunggu sajian guru daripada aktif mencari dan menemukan pengetahuan yang mereka butuhkan. Analisis dari data daftar nilai ulangan harian dan hasil observasi di SD plus Albatona Mardotilah pada tahun 2023 sampai 2024 mengidentifikasi permasalahan pada pembelajaran matematika, khususnya pada materi pecahan sederhana. Hasil wawancara dengan wali kelas 3 menyatakan bahwa kurangnya penggunaan media pembelajaran seperti kartu pecahan menyebabkan sebagian besar siswa kesulitan memahami konsep membandingkan pecahan sederhana. Dan oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan pemahaman mereka dalam membandingkan pecahan sederhana dengan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran kartu pecahan.
Dengan menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas, diharapkan peneliti ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pembelajaran matematika di SD plus Alfatona Mardotila. Terus ada di sini juga hipotesis tindakan memperhatikan landasan teori dan kerangka berpikir tersebut di atas, maka hipotesis tindakan dirumuskan sebagai berikut. Penggunaan media kartu bergambar dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas 3 SD plus Alfatona Mardotila. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Iman. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Inushifa dan Lutfia yang sebelumnya sudah memaparkan bab 1 dan 2. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Ya, jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Menurut Kusumah dan Dwi Tagama mengungkapkan bahwa PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Dua, tempat dan waktu. Ya, tempat dan waktu penelitian merupakan latar belakang serta keadaan tempat yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di SD Plus Alfatona Mardotila. Waktu penelitian berlangsung pada semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Subjek yang digunakan untuk penelitian tindakan kelas yaitu 24 gitu ya, peserta didik SD Plus Alfatona Mardotila. Penelitian ini menitik beratkan pada peningkatan hasil belajar pecahan sederhana melalui media kartu bergambar. Masalah penelitian tersebut yaitu rendahnya belajar pecahan sederhana, maka peneliti menggunakan media kartu bergambar agar hasil belajarnya mengalami peningkatan. Siswa dapat mengikuti dengan baik dan lebih paham cara menyelesaikan pecahan sederhana dengan menggunakan media kartu gambar tersebut. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu dasar dalam penelitian yang sangat penting. Karena berhasil atau tidaknya serta kualitas tinggi rendahnya, hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam menentukan metode penelitian. Penelitian ini dapat menunjukkan tercapainya suatu proses keberhasilan melalui tingkat penelitian dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada tindakan, kemudian yang ketiga observasi, refleksi, dan sumber data. Sumber data yang digunakan ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan teknik observasi, kemudian wawancara, tes, dan juga dokumentasi. Yang keenam ada teknik analisis data. Analisis deskriptif digunakan untuk membantu penelitian mengkarakterisasi variabel yang diteliti atau merangkum hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik kesimpulan umum dari data yang diperoleh dari statistik populasi atau sampel. Penelitian melibatkan pencatatan, penyusunan, penyajian, dan sintesis dengan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang dihasilkan dari observasi penelitian atau fenomena kualitatif. Selain itu, analisis data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam hal metode dan materi pembelajaran. Ya, teknik keabsahan data. Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini terfokus pada hasil belajar siswa pada materi pecahan dengan menggunakan teknik penilaian 3 dimensi dari 10 metode yang dikembangkan pengembangan Molang. Antara lain teknik observasi, triangulasi, dan verifikasi rekan sejawat. Yang pertama ada teknik observasi dilakukan oleh peneliti yang melakukan observasi dengan teliti, detail, dan berkesinambungan selama proses penelitian. Kegiatan ini dilanjutkan dengan intensif dan aktif wawancara. Selama melakukan aktivitas ini, hindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti subjek berbohong, mencontek, dan berpura-pura. Dan yang kedua ada triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data, untuk memverifikasi keabsahan data atau tujuan perbandingan. Triangulasi dilakukan dalam membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi.
Kemudian pengecekan teman sejawat, yaitu dimaksudkan adalah mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang sedang atau telah mengadakan penelitian kualitatif atau pula orang yang berpengalaman mengadakan penelitian kualitatif. Ya, baik. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang proposal PTK, ya, ini terkait instrumennya. Ya, di sini ada instrumen kepala sekolah atau instrumen wawancara ya. Instrumen wawancara kepala sekolah, ada beberapa pertanyaan, ada sekitar 5 pertanyaan yang menanyakan terkait pembelajaran matematika di kelas 3. Ya, kemudian selanjutnya ada instrumen wawancara wali murid, seperti menanyakan bagaimana minat anak di rumah, minat belajar di rumah, atau kendala dan hambatannya, kondisi peserta didik ketika di rumah, dan sebagainya. Selanjutnya ada instrumen wawancara ya kepada guru, sedikit sedikit sama ya, sedikit sama dengan kepala sekolah, mungkin ada beberapa yang berbeda dan tentunya lebih spesifik untuk instrumen wawancara kepada guru ini nantinya. Ya, selanjutnya instrumen wawancara kepada siswa. Siswa juga nantinya akan ditanyakan terkait dengan bagaimana perasaannya ketika belajar matematika, apa yang paling membantu menurut dia, atau bagaimana penggunaan media media kartu bergambar tersebut. Ya, selanjutnya ada lampiran kisi-kisi observasi. Di sini ada kegiatannya, yaitu mengamati minat belajar siswa melalui media kartu bergambar. Adapun kriteria minat belajar itu ada perasaan yang senang, keterlibatan siswa, ketertarikan siswa, perhatian siswa. Oh, ya, jadi saya ulangi, ada perasaan senang, ada keterlibatan siswa, ketertarikan siswa, dan perhatian siswa. Dan di sebelahnya ada indikator-indikator yang merepresentasikan kriterianya. Ya, oke. Selanjutnya ada instrumen dari observasinya. Ya, di sebelah kiri ada kriteria minat belajar, dan indikatornya apa, dan hasil pengamatannya bagaimana. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk kisi-kisi wawancaranya ya, lampiran kisi-kisi wawancara yang tadi ya, yang kepada kepala sekolah, guru kelas, wali murid, dan peserta didik. Ya, masing-masing ada indikatornya yang tentunya berbeda tergantung dari narasumbernya. Ya, baik. Alhamdulillah, itu tadi pemaparan terkait instrumen penelitian yang akan digunakan oleh kelompok kami, insya Allah. Dan apabila masih banyak kekurangan atau mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi, insya Allah akan dilakukan eh, dalam perjalanan ini ya. Maksudnya sambil berjalan, kami ini akan mengoreksi atau merevisi atau memeriksa kembali apakah sekiranya sudah cukup atau ada yang belum cukup. Insya Allah nanti ada penambahan atau pengurangan. Baik, kepada teman-teman sekalian dan juga kepada Pak Yuda, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.